Baik, pada video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan terkait dengan fungsi, tapi pada bagian ini arahnya kita ke pemetaan. Di sini kita akan melihat bahwa pada kajian ini apa yang membedakan antara pembahasan terkait fungsi dengan pemetaan. Pertama kita perhatikan dulu bahwa fungsi sifat-sifat dari fungsi bernilai real untuk variabel real juga itu biasanya kita bisa gambarkan dalam bentuk grafik fungsi, dan kita bisa mengeksplorasi fungsi tersebut dari grafiknya. Katakanlah contohnya seperti ini. Misal kita punya fungsi dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real dengan bentuk pengaitan y sama dengan x kuadrat. Biasanya y ini kan adalah fx ya. Seperti itu. Kita bisa membuat grafiknya dalam satu grafik seperti ini, dalam satu sumbu koordinat, sistem koordinat. Dalam satu koordinat lah. Seperti ini kita gambarkan grafiknya, kurang lebih itu seperti ini ya. Dia berupa kurva parabola dan dia simetris dengan sumbu simetris, itu sumbu y, di sini x, di sini y. Seperti itu biasanya modelnya. Sekarang di sini yang menjadi masalah adalah untuk di kompleks, karena jika di real tadi domainnya itu bisa kita gambarkan di satu garis, ini garis horizontal, sedangkan kodomennya kita bisa gambarkan di garis vertikal, di sini yang sumbu y. Maka yang menjadi masalah di sini adalah untuk kompleks dia akan berbicara tentang bidang kompleks, artinya bukan garis ininya yang interpretasi dari bidang kompleks. Kalau bilangan real interpretasinya memang garis, tapi kalau bidang kompleks itu bidang, sehingga tidak mungkin kita membuat dalam satu sistem koordinat dua bidang kemudian kita hubungkan, itu tidak mungkin. Makanya akan menjadi sulit untuk menggambarkannya jika ingin kita lakukan seperti halnya pada real. Untuk itu nantinya kita akan membuatnya lebih mudah untuk digambar, atau bisa dikatakan menyederhanakan cara menggambarnya dengan cara kita gambarkan bidang Z di tempat lain, juga bidang W di tempat lain. Jadi katakanlah misalnya nanti mungkin seperti ini. Bidang Z-nya kita gambar di sini yang merah misalnya, atau kita ini bidang Z-nya. Ini bidang Z. Kemudian bidang W-nya digambarkan di sini misalnya. Ini bidang W-nya. Jadi nanti ada dua bidang di sini domainnya, yang merah ini tempat menggambar domainnya, yang biru ini tempat menggambar kodomainnya atau range nanti fungsi. Kadang juga nanti kita cukup menggunakan satu grafik, yang penting kita tahu bahwa itu tidak dipandang seperti di real. Misalnya begini, x-nya 1 di sini, x-nya 1, maka y-nya juga 1. Di sini nanti tidak dilakukan seperti itu, yang langsung kita pasangkan titik x dan y, karena di sini z dengan w tidak bisa kita hubungkan secara langsung dengan gambar, di mana kita terbatas di gambar itu hanya, bahkan yang dibayangkan hanya pada 3 dimensi, sedangkan ini sepertinya membutuhkan 4 dimensi. Mengapa? Z sendiri 2 dimensi, W juga 2 dimensi, menjadi sulit untuk digambar, sehingga digambarnya secara terpisah. Dari bentuk-bentuk ini nantinya kita akan lihat bahwa dia akan berupa pemetaan yang memang bahkan mungkin kadang-kadang bentuknya transformasi. Dalam kajian seperti ini, inilah yang kita sebut dengan mapping, atau lebih kita bahas ke bagaimana gambarnya. Makanya di sini dikatakan mapping atau transformasi, karena nanti arahnya memang seperti itu. Sedangkan peta dari titik Z di domain S itu adalah W, dan himpunan peta dari semua titik di, misalnya ada T subset dari S, itu disebut dengan peta dari T. Katakanlah seperti ini. Bisa jadi nanti begini, atau kita langsung kasih contoh supaya kelihatan. Katakanlah kita misalnya punya FZ-nya yang mudah. FZ sama dengan Z tambah 1. Tentu ini kalau kita gambarkan Z-nya ini nanti kan jadinya begini. X tambah 1. Ini Z-nya adalah X tambah Y. Ini kan secara umum seperti ini. Tambah I, Y.
Dari sini kita bisa lihat, katakanlah kita menggambar atau kita mau mencari peta dari himpunan. Kita mau cari peta dari himpunan A, di mana A-nya adalah, misalnya A adalah bilangan kompleks Z, atau bilangan kompleks X tambah Y, di mana X-nya sama dengan misalnya 1, seperti ini. Atau kalau kita gambar A ini kan seperti ini gambarnya. Saya gambar dengan warna pink misalnya. Berarti di sini kan bilangan Z-nya, ini X, di sini Y. Sini 1 misalnya. Maka gambarnya itu yang ini. Ini si A ini. Ini terus ke sana, terus ke sana. Yang pink ini. Sekarang petanya bagaimana? Petanya berarti kita tulis begini. FA itu ini himpunan nantinya. FA nanti bentuknya begini. Kita bisa mungkin ini. FA-nya nanti di sini sifatnya X tambah 1. X-nya kan 1. Berarti nanti jadi 2. Berarti tinggal ditulis X tambah Y. Bentuknya seperti itu, tapi X-nya di sini jadi 2, di mana Y elemen real. Jadi ini petanya, atau ini peta dari A, image-nya. Sehingga bentuknya adalah 2 ditambah Y. Kalau begitu, dia bergeser menjadi X-nya menjadi 2. Nilai ini kan U, di sini V. Nilai U-nya nanti 2, V-nya itu Y di sini sembarang. Berarti berupa garis juga karena Y-nya seperti itu. Maka kita gambarkan yang merah misalnya, atau yang ini ya, ungu misalnya. Kalau di sini 1, sini 2. Maka kita perlu gambarnya ini. Inilah si FA atau peta dari A. Bisa kita lihat ini merupakan transformasi pergeseran, yaitu kita menggeser si A, benda si A ini sejauh 1 ke kanan, satu satuan ke kanan. Makanya dikatakan nanti bentuk-bentuk dari image atau peta dari suatu subhimpunan dari domain fungsi kompleks itu kadang berupa rotasi, pencerminan, pergeseran dan sebagainya. Pokoknya dia lebih ke transformasi. Bisa jadi juga nanti domainnya berbentuk garis lurus, tapi kodomennya nanti berbentuk kurva. Itu nanti bisa terjadi tergantung bentuk pemetaannya atau bentuk fungsinya. Nanti petanya muncul, ya kadang aneh-aneh modelnya seperti itu.